kami menilai Nikita Mirzani pada kesempatan-kesempatan lain di Komal-Komal, di VT, dan juga di akun-akun YouTube menyampaikan kegeraman kepada masyarakat. Kan Nikita Mirzani itu siapa? Dari dulu setiap ada permasalahan yang lagi boom, pasti dia itu ikut gitu loh, ikut aja. Entah apapun itu pasti rata-rata ya sering ikut gitu loh. Oke, halo Sobat Horor. Kembali lagi bersama saya, Steven Evander, di sesi lesehan horor, di mana kita akan membahas seputar peristiwa yang belum terpecahkan, membahas seputar horor gaib yang pastinya di luar nalar manusia. Oke, Sobat Horor, jadi banyak banget yang nge-DM aku, yang di kolom komentar TikTok, di kolom komentar YouTube, untuk saya memberikan reaksi kepada salah satu public figure yang sangat luar biasa, yang berkecimpung di peristiwa pembunuhan Vina Cirebon, Sobat Horor ya, yaitu sosok Kak Nikita Mirzani. Banyak banget yang menyuruh saya itu udah santet aja, santet gitu kan, udah itu dikirim apa aja, udah biar dia itu mingkem mulutnya karena dia itu gini. Oke, jadi sebelum saya masuk ke dalam topik tersebut, seperti yang kalian tahu bahwa memang pembunuhan almarhumah Vina Cirebon ini masih menjadi kontroversi karena banyak sekali kayak mungkin banyak sekali hal-hal yang mungkin informasi-informasi yang membuat kita tuh jadi bingung, jadi pusing karena ini tuh benar-benar sudah berputar-putar tidak ada ujungnya, Sobat Horor. Dan alhasil nantinya pastinya di endingnya itu ya netizen pada bosan, Sobat Horor, sama peristiwa ini. Nah, dengan adanya public figure ini sebenarnya itu menjadi panas lagi, Sobat Horor, karena ya kalian tahu sendiri ya, sosok Peggy Setiawan atau Peggy Kulba yang dituduh membunuh almarhumah Vina Cirebon itu sudah bebas. Dan dari Kak Nikita Mirzani tersebut itu menanggapinya dengan tidak kalau masyarakat Indonesia itu bilangnya dengan tidak etis ya, dengan bahasanya itu melecehkan juga, menghina, karena Kak Nikita Mirzani ini itu mengatakannya adalah dengan kayak bawa-bawa masalah materi ya sebetulnya, kayak dalam arti ya saya kan kaya, kamu tuh miskin, gimana, itu bisa juga ya, itu juga iya. Terus juga dia tuh konflik sama pembongkar kasus ini, kayak contoh Ibu Widya, terus ada Pak Tony sebagai pengacara, terus sama siapa, dia itu kayak kayak kontroversi lah ya. Dia membuat suatu hal yang fenomenal yang akhirnya itu menjadi daya tarik para netizen itu berfokus sama dia, Sobat Horor. Wah, banyak banget yang suruh saya menanggapi, Sobat Horor ya, dan suruh saya malah ngirim santet ke Kak Nikita Mirzani gitu loh. Waduh, jujur Sobat Horor ya, saya kan indigo, bukan dukun. Kalau Anda kirim saya santet, saya nyuruh kirim santet, berarti saya dukun, Sobat Horor ya. Nanti diganti nih, Steven Evander anak dukun. Waduh. Dan ternyata kalian tahu sendiri, Sobat Horor ya, dan ternyata Kak Nikita Mirzani itu berhasil mengundang daya tarik warga netizen itu ikutan geram, Sobat Horor, ikutan sebel, sewot, Sobat Horor ya, sewot, dan membuat jadi kayak ya akhirnya kayak disomasi, Sobat Horor ya. Jadi ada beberapa cuplikan video saya dapat dari beberapa Sobat Horor yang kayak, Kak, ini lu Kak sampai disomasi gini, masa kakak diem aja gini. Ya jujur ya Sobat Horor, nanti di akhir video ini saya akan memberikan kesimpulan seperti apa, dan melihat penerawangan saya itu emang Kak Nikita Mirzani ini emang bener-bener memang dia tuh sebel sama Peggy, atau Kak Nikita Mirzani dibayar sama oknum untuk mengalihkan isu yang sedang panas, Sobat Horor ya. Karena banyak banget juga netizen di luar sana yang berkata bahwa Kak Nikita Mirzani ini tuh dibayar itu untuk mengalihkan isu memang lagi hangat ya. Jadi kayak ya mungkin bahasanya tuh gini, dibayar terus habis itu biar dia tuh kan gampang ngemparin karena memang kan beliau memang sangat terkenal sekali, atau ibaratkan artis yang fenomenal dengan hal-hal keributan. Dengan hal yang keributan itu Kak Nikita Mirzani itu bisa lah mengalihkan yang itu bisa. Nah, katanya konspirasinya seperti itu. Nah, apakah benar kesimpulannya seperti itu? Nanti kita akan bahas kesimpulannya melalui penerawangan saya. Saya ngeliat seperti apa ini, Kak Nikita Mirzani sosoknya seperti apa? Kok bisa dalam arti dia itu masuk ke ranah Peggy Setiawan ini, dalam masuk ke ranah pembunuhan ini, dan apakah dia benar-benar bersifat membantu atau malah merunyam, Sobat Horor ya? Nah, kita akan memberikan kesimpulan di akhir videonya. Tetapi sebelum kita memberikan kesimpulan,
Saya ada satu video dapat dari Sobat Horor. Di sini itu menyatakan ada beberapa oknum-oknum ya, dan dia itu mensomasi Kanjeng Kita Mirzani karena ucapannya yang sungguh menyakitkan, membawa materi dan membawa kayak menghina orang-orang miskin sebetulnya. Karena dia kan membawakan saya kaya gini itu orang-orang yang ngerasa kehina itu dia melakukan somasi tersebut Sobat Horor. Seperti apa videonya? Mari kita lihat bareng-bareng Sobat Horor ya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kami Forum Warga Bersatu Banten dari berbagai ormas, OKP, LSM dan juga komplementer lain berikut dengan para tokoh masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Banten yang tergabung di Perwatu. Kami menyikapi berbagai hal terkait dengan kasus isu nasional yang membuat masyarakat menjadi limbung, yang membuat masyarakat menjadi bingung. Dan kemudian pada hari ini kami bersepakat dengan berbagai ormas untuk menyatakan sikap agar public figure yang per hari ini ikut nimbrung pada persoalan kasus Pina Setiawan untuk pertama aku dapat video ini, aku tuh kayak public figure yang ikut nimbrung. Public figure, kan saya juga termasuk public figure ya, kayak YouTuber, tokoh yang memang ikut ambil. Siapa aja YouTuber kayak mungkin Uya atau Roy Kiyoshi, apa saya sendiri atau gimana gitu kan. Saya tuh mikir gitu. Tapi ketika saya terusin videonya, ternyata itu lebih ke Kanjeng Kita Mirzani. Nih kalian dengar Sobat Horor ya. Untuk tidak melakukan upaya pencideraan pelaksanaan kata-kata. Kami menilai Nikita Mirzani pada kesempatan lain di Komal-Komal, di Viti, dan juga di akun-akun YouTube menyampaikan kegeraman kepada masyarakat, mobil khusus di Cirebon dan umumnya di Indonesia. Kami mencekam dan melihat tolak ukur Nikita Mirzani harus dibungkam agar tidak menyatakan kalimat-kalimat yang menyakitkan warga miskin khususnya dan kita umumnya seluruh Indonesia. Perwatu akan berada di paling depan agar persoalan ini tidak dicemari oleh hal-hal lain yang kemudian bisa menggelinding pada persoalan saling serang di antara umat manusia di wilayah Indonesia, khususnya di kota Cirebon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Perwatu, hidup Perwatu, hidup keadilan. Hidup. Oke, Sobat Horor. Jadi itu tadi cuplikan dari beberapa LSM yang dia tuh menyatakan kan tidak sukanya dengan Kanjeng Kita Mirzani karena Kanjeng Kita Mirzani itu terlalu frontal dan terlalu menyakiti hati beberapa orang ya, maksudnya dalam arti yang ngerasa kesakiti gitu. Jujur saya pribadi ya, kalau kalian kayak tanya sama saya kesimpulannya gimana, ini video ini nggak akan lama-lama Sobat, tenang ya, video ini nggak akan lama-lama. Saya pribadi sebagai orang indigo, saya melihat memang Kanjeng Kita Mirzani itu memang sebenarnya ingin berkecimpung karena memang jujur Kanjeng Kita Mirzani itu memang sudah artis yang sudah, ya siapa sih yang nggak kenal artis yang luar biasa, dalam arti Kanjeng Kita Mirzani itu siapa. Dari dulu setiap ada permasalahan yang lagi boom pasti dia itu ikut gitu loh, ikut aja, entah apapun itu pasti rata-rata ya sering ikut gitu loh. Kayak contoh ini, dia tuh kan sempat kayak ngadakan sayembara lah, cari si AF, terus habis itu dia juga inilah itulah gitu kan. Cuma memang jujur saya tuh support sama beliau karena beliau kan juga membongkar kasus Vina. Dia bilang dia kan juga pernah berkata bahwa mana tuh Ibtu Rudiana suruh keluar, dah sama kan satu visi dengan saya gitu kan. Cuma ketika ya jujur ketika dia mencoba untuk menjadikan Peggy Setiawan, terus Ibu Widya dan lain-lainnya itu dengan materi dalam arti kayak saya kan kaya, gini kamu tuh miskin, gini. Jujur saya pribadi sebagai manusia yang memiliki hati nurani, ya saya ngerasa juga kayak itu terlalu berlebihan, itu terlalu over kalau menurutku loh ya. Tapi nggak tahu juga, maksudnya apa mungkin pola pikir saya dengan pola pikir Kanjeng Kita Mirzani berbeda gitu loh. Tapi kalau kalian lihat saya, kayak saya untuk menerawang Kanjeng Kita Mirzani kan, memang Kanjeng Kita Mirzani itu memang ingin membantu juga, tulus ingin membantu, tetapi dengan cara yang mungkin salah gitu loh. Karena dengan cara dia tuh bener-bener frontal. Tapi memang caranya dia seperti itu Sobat Horor. Caranya dia memang seperti itu untuk ngebum gitu loh. Karena jujur, public figure ya, kalau tidak kayak cecok-cecok, tidak ada drama, itu nggak naik Sobat Horor, nggak naik gitu loh. Bahkan dia pun pernah ngomong sendiri kan di salah satu podcast di TV kalau nggak salah, dia tuh ngomong dia tuh suka keributan karena ketika ada keributan endorse datang gitu loh Sobat Horor. Bahkan dia sudah mengakui sendiri. Jadi kita sebagai warga netizen ya kita harus tahu bahwa memang di mana di dunia entertain itu ada yang namanya tokoh antagonis, protagonis dan lain-lainnya gitu kan.
Nah kalau Kanjeng Kita Mirzani ini adalah tokoh yang antagonis, yang dalam arti yang memang udah tuh kayak suka marah-marah, gitulah. Jadi kalau saya pribadi yang tahu beliau, yang mengenal dunia entertain, ya saya cuma ya sudah, yang karakternya seperti itu. Cuma memang menurut dia tuh nyerang ke orang yang bukan public figure. Jadi ya sakit hati. Kalau yang sesama public figure ya paling ini ya udah gitu. Jadi biasa aja gitu. Kalau dia nyerang ya udah, misalkan dia nyerang saya, ngomong saya Stefany Vander kamu tuh miskin gini-gini, ya sudah memang saya miskin, saya memang miskin gitu. Karena ya mungkin prinsip saya adalah ketika saya dijatuhkan, saya akan ditinggikan sama Tuhan gitu. Prinsip saya mungkin beda ya sebetulnya. Saya tuh sudah beberapa kali dihujat netizen gitu kan. Wah Stefany Vander tuh gini, Stefany Vander tuh kayak gini. Ya udah. Toh juga ya puji Tuhan rezeki ada aja Tuhan kasih ke saya. Kan ibarat gitulah sobat horor. Jadi itu gitu sobat horor ya. Untuk video kali ini ya pesan-pesan saya sebagai mungkin kalian pengen tahu pesan saya ya buat Kanjeng Kita Mirzani biar lebih tertata lagi dalam ucapan dan perilaku, karena ini kan lawannya masyarakat Indonesia. Apa yang masyarakat Indonesia lakukan di sini adalah ingin menjunjung tinggi keadilan ya. Kalau Kanjeng Kita Mirzani masuk dan tiba-tiba langsung bla 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 gini, mungkin beberapa oknum menerima, tapi ada beberapa oknum yang tidak menerima. Kayak contohnya kayak LSM gini, nanti jadinya malah jadi keributan. Akhirnya fokus kita terhadap pelaku pembunuhan Vina Cirebon, kalian juga perhatikan. Akhir-akhir ini kasus itu nih Kita Mirzani. Lah pelakunya mana? Pelaku pembunuhannya mana? Kalian pada fokusnya kan di Kita Mirzani. Ini bisa aja pengalihan isu, gitu loh. Maksudku adalah kita tetap fokus siapa pembunuh Vina Cirebon sesuai dengan ramalan saya, sesuai dengan penerawangan saya, sobat horor. Kalian jangan lengah karena ada beberapa oknum yang memang mungkin sengaja hadir di kasus pembunuhan Vina Cirebon ini untuk mengalihkan siapa pembunuh Vina Cirebon. Jadi kita sebagai warga Indonesia harus pintar-pintar untuk menanggapi sebuah peristiwa. Jangan bahasanya apa ya? Jangan dikasih tanggapan terus lah. Kita tetap fokus siapa nih pembunuhnya. Kalau nggak kayak gitu, nggak ketemu nanti sobat horor ya. Nanti habis ini kan kita berseni selesai, udah gini gitu ya. Mungkin ada klarifikasi lah atau apalah. Nanti ada lagi sosok-sosok baru yang bisa mengalihkan fokus kita, sobat horor. Itulah bahayanya. Jadi buat kita warga netizen, kita bisa lebih bijak lagi dalam menanggapi sesuatu yang mungkin kita bisa tanggapi dan mungkin kita tidak bisa tanggapin. Oke sobat horor, gitu aja untuk video kali ini. Apapun itu kesimpulannya, apapun itu keputusannya, kita serahkan semua ke warga netizen Indonesia yang sangat luar biasa sekali. Jujur, kalau kalian tanya saya jawabnya seperti itu. Kalau kalian tanya saya sama saya, apakah Kanjeng Kita Mirzani keterlaluan? Ya menurut saya lumayan, karena kata-kata materai kayak dalam arti kaya dan miskin itu sungguh sangat menyakitkan sebenarnya ya. Sungguh sangat menyakitkan karena itu kan membawa materi, sobat horor ya. Materi ya. Aku dari salah ngomong materai kan yang itu ya sebetulnya. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih kalian udah nonton dari awal sampai akhir, dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like dan komen. Dan see you on the next video. Stay tune terus di video Stefany Vander dan kita bongkar kasus-kasus lagi yang lebih mengerikan, lebih menegangkan. Mungkin bukan kasus Vina Cirebon atau kasus yang lain, atau mungkin peristiwa atau konspirasi yang belum terpecahkan. Kalian tulis di komentar biar saya bantu lihat melalui penerawangan indigo saya. Saya Stefany Vander, see you in the next video. Salam pasukan sobat horor. Bye bye.